sholat fardu 5 waktu di dalam kendaraan, termasuk mobil, kereta, pesawat, kapal laut, termasuk itu 4 mazhab menyatakan wajib i'adah, kecuali sholatnya, wajib mengulang sholat, kecuali ibu sholatnya menghadap ke arah kiblat, bisa sambil berdiri bagi yang mampu, bisa menjaga kesucian dan nutup aurat secara sempurna, itu baru tidak wajib mengulang sholatnya. Itu pun ulama masih beda pendapat. Baik, saya mau bicara dulu ini menurut 4 madhab yang saya pahami ya, yang saya pahami. Nah, memang kalau kita menggunakan kaidah usul fikih, ini ada usul fikih, kaidahnya gini. Rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Jadi kalau ibu memahami sholat di dalam mobil itu karena terpaksa tadi, itu adalah satu hal yang dianggap rukhsah, berarti itu sudah sah selama dikerjakan dengan syarat rukun yang benar ya, dan tidak wajib mengulang. Nah, tapi ada kata-kata tidak wajib mengulang. Berarti kalau mengulang boleh nggak? Boleh. Pendapat yang paling berhati-hati mengulang itu. Ya, kalau ibu sholat di atas kendaraan. Loh Ustaz, kalau mengulang lagi buat apa kita sholat di atas kendaraan itu? Kata para ulama begini, kalau kalau misalnya maaf terjadi kecelakaan, itu kita dianggap tidak punya hutang sholat. Iya, terus mengulang itu sampai di rumah walaupun sudah lewat waktunya tidak apa-apa. Namanya i'adah. Contoh gini, saya ngambil rukhsah dalam perjalanan sholat asar, rukhsah dalam perjalanan sholat asar. Terus kemudian sampai rumah maghrib misalnya gitu, karena macet di tol misalnya gitu ya. Sampai rumah maghrib misalnya. Ya udah saya i'adahnya di waktu maghrib, tidak apa-apa. Niatnya sholat fardu asar. Tidak usah niatnya macam-macam, fardu asar 4 rakaat gitu. Itu namanya saya melakukan i'adah, mengulang sholat yang tadi saya kerjakan di tengah perjalanan pakai di kendaraan tadi itu, yang menurut saya nggak sempurna lah gitu, atau kurang sempurna lah gitu. Itu pendapat 4 madhab ya. Kalau 4 madhab wajib mengulang. Tapi kalau pakai kaidah tadi itu, oke, tidak wajib mengulang. Cuman pendapat yang paling kuat sebaiknya itu mengulang untuk kehati-hatian. Iya, betul. Itu kalau 4 madhab. Iya, tidak apa-apa sekaligus. Kalau ibu capek, besoknya diulang nggak ada masalah. Mengulang itu nggak harus segera, karena beda sama qadha. Kalau qadha kan di mana kita ingat, di mana kita bangun. Ya, kalau ini bukan qadha, ini i'adah. I'adah itu ibu capek, masih apa cek apa? Ya, wis itu namanya apa? Terus ibu nanti aja nunggu posisi fisik sudah betul-betul siap untuk mengganti. Nah, nanti diganti namanya i'adah namanya. Yang penting ibu mau i'adah aja gitu. Iya. Niatnya sholat fardu biasa aja, fardu asar gitu ya. Fardu zuhur gitu. Boleh, tidak harus pada waktunya karena i'adah. Jadi i'adah itu tidak harus pada waktunya. Jadi ya. Boleh zuhur apa-apa. Jadi i'adah itu tidak harus pada waktunya, i'adah, mengulang itu. Iya. Tadi saya ulang. Di perjalanan macet, kena di tol macet. Sholat asarnya di dalam mobil kan. Sampai rumah maghrib, i'adah asar di waktu maghrib, tidak apa-apa. Karena memang i'adah sifatnya, i'adah itu mengulang. Beda sama qadha. Kalau qadha kan bayar utang. Kalau bayar utang itu disegerakan. Tapi ini enggak qadha ini i'adah. Kita udah bayar. Malah saya ulang tadi, sebenarnya kalau kita pakai kaidah fikih tadi itu, rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Ya udah cukup. Saya dulu termasuk pakai kaidah itu awalnya. Saya termasuk yang enggak mengulang awalnya. Iya, karena saya enggak ada masalah, ada kaidahnya kok. Ada kaidahnya. Cuman begitu saya belajar lagi, kan biasalah kan kita berusaha mencari pendapat yang paling berhati-hati lah. Itu ya setelah tua ini sih, kalau masih muda dulu sukanya kan yang enak-enak. Iya. Nah, sekarang udah tua ini kan lebih berhati-hati aja sih. Oh ternyata pendapat yang lebih berhati-hati itu mengulang. Tapi tidak wajib mengulang itu. Tapi mengulang itu lebih berhati-hati. Ya. 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 Kalau menurut teori begitu. Kalau menurut pendapat 4 mazhab maksud saya. Kenapa? Kalau udah lama itu bisa ulang sekarang nggak bisa. Nggak ada masalah.
Tidak ada masalah kalau mau. Iya, ada itu iya, tidak ada masalah. Iya, kan kapan aja. Ya, tidak ada apa-apa. Andai kan tidak diulang pun tidak usah khawatir. Ya, ada kaidahnya. Kaidahnya itu rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Ada teori, ada kaidah tentang sholat itu. Idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Sholat itu kalau kondisinya sempit, aturan sholat jadi longgar. Bisa duduk, bisa sambil tayamum dan macam-macam. Ketika kondisi sholat itu longgar, aturannya ketat. Di kendaraan termasuk sempit kondisinya. Sehingga kita terpaksa sambil duduk, terpaksa tayamum, nutup aurat sebisa-bisanya. Terus kemudian najis kadang juga nggak tahu kenapa enggak, kan namanya masuk keluar masuk toilet dengan kondisi baju yang masih sempurna dan seterusnya. Ya itu kan namanya kondisi yang semampu-mampunya kita suci lah gitu. Nah makanya yang paling aman iadah memang. Kalau nggak iadah, rukhsah yang diambil sudah sah. Paling nggak ada dua kaidah deh. Pertama tadi kaidahnya idza daqat ittasa'at wa idza tas'at daqat. Kalau kondisi sempit, aturan salat jadi longgar. Ketika longgar, aturan salat jadi sempit. Satu. Yang kedua, rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Kalau mau dalilnya, ini dalilnya deh. Pernah ada sahabat Nabi itu tayamum gara-gara tidak nemu air. Ada di Bulughul Maram itu. Begitu selesai sholat, ada air, hujan. Yang satu ngulang sholat, yang satu nggak ngulang. Kan sudah ada air, tapi yang satu ngulang, yang satu nggak ngulang. Cerita sama Nabi kan, kata Nabi kepada yang mengulang, kamu dapat pahala 2. Yang nggak mengulang, kata Nabi, asab tasunnah, ya kamu udah bener, nggak ada masalah. Jadi yang ambil rukhsah Nabi benarkan, yang mengulang Nabi bilang dapat pahala 2. Nah terus kemudian ada juga sahabat Nabi yang ketika itu sampai kepada Nabi, ada dalam fikih sunnah kalau ini saya baca, Nabi sedang sholat berjamaah, dia nggak ikut sholat. 2 orang laki-laki. Selesai sholat Nabi nanya, apakah anda berdua muslim? Ya kami muslim ya Rasulullah. Kenapa tadi nggak sholat bersama dengan kami? Mereka menjawab, kami sudah sholat di kemah kami. Kami sudah menjamak di kemah kami ya Rasulullah. Menjamak sholat di kemah kami. Apa sabda beliau lain kali? Kalau sampai pada satu kaum dan kalian menemui kaum itu sedang sholat, sebaiknya, nggak seharusnya, karena rukhsah yang diambil sudah sah. Sebaiknya kalian sholat bersama dengan mereka. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Tapi Nabi mengatakan sebaiknya. Nah, jadi sebaiknya kalian ikut sholat bersama dengan mereka. Tidak diwajibkan memang, cuman ada penekanan di situ. Sebaiknya ikut sholat kembali bersama mereka. Kalau menemui jamaah tapi itu. Tapi saya ulang, rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang. Itu rumus dasarnya itu. Kaidah dasarnya. Kaidah fikih itu bisa berlaku sangat luas sekali. Kaidah fikih itu. Nah, tapi memang kalau kita konfirmasi ke kajian fikihnya, kadang kita bicara per kasus tadi itu. Nah, jadi dulu Bu, saya termasuk nggak mengulang, tenang aja, saya dulu gitu. Dan saya nggak ngulang memang dulu itu, karena saya pakai kaidah itu, rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Terus saya kan terus belajar, oh ternyata pendapat yang lebih berhati-hati atau pendapat yang lebih aman lah kalau bahasa kita itu diulang. Namanya mengulang itu i'adah. I'adah itu nggak harus buru-buru karena beda sama qadha. Kalau qadha itu kan bayar utang, diupayakan disegerakan. Kalau ini kita nggak punya utang kok. Kita nggak punya utang, cuman kita dianjurkan untuk menyempurnakan. I'adah itu begitu, dan itu tidak harus pada waktunya. Justru namanya i'adah itu bisa dikerjakan di luar waktunya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Cukup dulu ya atau ada lagi? Ya satu lagi monggo. Prinsipnya kalau berenang di bulan puasa, kalau hal-hal yang memungkinkan untuk untuk masuknya air baik melalui hidung maupun melalui telinga atau melalui mulut saat berenang itu, kalau itu disengaja dilakukannya dalam arti dia tahu potensi itu akan terjadi, itu dia sengaja berenang, batal itu. Belum, tapi ini Oke, berarti jenis renang yang secara umum aman. Bahwa kadang kepleset kedelep itu enggak. Itu tetap sah puasanya. Ya kan namanya orang kan bisa kepleset toh. Nah, tapi saya pikir renang yang begini itu, kalau renang yang begini kan ada potensi masuk hidung, masuk kuping. Nah, yang begitu itu batal kalau sengaja berenang. Tapi kalau dia cuma terapi jalan dan insya Allah tidak akan masuk ke hidung, bahwa maaf, namanya manusia kadang ada kepleset-keplesetnya.
Ya itu beda bab. Insya Allah tetap sah puasanya kalau yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak ada masalah. Baik, cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Siapa, Bu? Siapa? Bu Susan. Oh iya. Terus ibunya Ibu Tantir. Ibunya Bu Desi juga. Ya, siapapun yang sakit dari keluarga kita semua, baik ibundanya Bu Tantir, Ibu Susan, ibundanya Bu Desi, syafahumullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun, syafahumullah syafahunallah syifaan ajilan la ba'sa tahurun, la yughadiru saqunallah masfihin Allah ala hadina salihah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.